kalau kita lihat di tanah laut, banyak progres dari segi toko daring, ya. Toko daringnya itu saya bilang ini akan perang ke unicorn. Jadi Pak Dandim ini udah perangnya virtual. Karena berterimanya sosialita di LKPP itu tidak mudah. Siapa yang IT-nya, Pak? IT-nya siapa? Yang bikin sosialita siapa? Ibu siapa namanya? Bu Ayu. Tidak mudah, ya kan? Karena kita mengalami kekuatan yang besar, unicorn, ya. Unicorn itu kekuatan besar. Kalau sekarang di Kalimantan Selatan banyak oligarki batubara, nanti akan ada oligarkinya unicorn, ya kan? Dan sekarang sudah berjalan. Makanya ketika impres itu keluar, saya bilang secara risiko hati-hati kita menerapkan. Kita punya target 400 triliun harus dijadikan PDN. Tetapi ingat, kalau kita tidak manage dengan bagus, bisa jadi orang Kalimantan Selatan malah belanjanya ke Jawa. Maka akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tambah besar. Digital divide. Nah, ketika di tanah laut sudah ada, maka kita harus dorong terus. Saya bilang ke para Madin, di Kalimantan Selatan itu ada di Tanjung, tetapi masih ribut mau pakai yang mana. Kalau nggak salah pakai Jawa Barat, jadi tidak develop sendiri. Di Banjarmasin ada internal, ada juga yang punyanya Bandung, ya kan? Sekarang yang di tanah laut dia bikin sendiri, gitu loh. Tinggal sekarang bagaimana dia memanagenya, bagaimana supaya sustain. Salah satunya diintegrasikan ke dalam sistemnya LKPP. Dengan demikian kita ada transfer of knowledge, ada quality assurance dari LKPP. Buktinya Bu Ayu, saya lihat produknya sekarang, sosialitanya warnanya lebih bagus. Fontnya memang selektif, jadi mengerti sudah bagaimana aspek desainnya, ya kan? Jadi karena ada pencerahan. Waktu pertama-tama kan kelihatan fontnya asal pilih gitu kan. Nah kelihatan dia jadi jadul gitu. Sekarang kelihatan profesional banget. Sosialita itu tadi kan ditampilin kan. Nah kita coba lihat review. Secara kondisi sekarang tim P3D sudah ada. Tapi kalau kita lihat secara e-katalog, memang sekarang hanya sebatas display. Tapi dia punya keunggulan, punya toko daring. Nah, saya waktu itu ngobrol sama Pak Anom. Sebenarnya apakah perlu e-katalog itu ada lagi kalau sudah ada toko daringnya? Kalau di dalam e-katalog kan sifatnya cuma publikasi informasi. Belinya masih di belakang proses, ada proses berikutnya. Begitu kita toko daring sudah sampai payment, gitu kan? Nah, mungkin nanti ini menjadi bahan diskusi nanti Pak, ketika nanti di LKPP untuk targetnya kita coba cek. Karena memang kalau secara nasional yang ditargetkan 1 juta itu adalah untuk publikasi di katalog, bukan yang toko daringnya. Nah, makanya kalau kita lihat statistik di depan, ternyata nggak achieve, terseok-seok dia. Grafik itu kan sudah bilang bahwa targetnya 1 juta itu harus di akhir tahun 1 juta produk. Sampai sekarang dari target yang harusnya kalau kita pakai dia model linear pertumbuhannya, ternyata dia nggak bisa gitu loh. Udah ngos-ngosan kalau kita dilihat angka itu. Cara membaca grafiknya coba. Grafiknya itu seperti sudah kelelahan yang merah. Untuk mengejar grafik yang ditargetkan kayaknya berat. Dari sana kita bisa bikin prediktif bahwa grafiknya akan tidak achieve. Kalau orang yang di orang data analytics akan bisa prediktif bahwa ini akan gagal. Gitu loh. Dari gambar pertumbuhan ini kita akan bilang bahwa 1 juta nggak achieve. Targetnya seperti ini, polanya seperti ini, patternnya. Bahkan mungkin akan terjadi penurunan, gitu loh. Ya, per tahunnya, per bulannya, gitu loh. Nah, jadi ketika nanti kita tidak
bisa mengejar, jangan-jangan toko daring nanti diakui sebagai salah satu angka yang masuk di dalam itu, gitu loh. Jadi yang sekarang ada 3.900 itu mungkin perlu Bu Ayu laporkan itu sebagai bagian daripada target e-katalog, gitu loh. Jadi bukan sekedar harus publikasi di sistemnya LKPP, e-katalognya LKPP. Kalau enggak, dia tidak nanti bagian daripada performance, gitu loh. Tapi ada sisi lainnya, KPPD-nya belum berjalan. Nanti mungkin di Tanah Laut lah yang harusnya menjadi piloting pertama, kredit pemerintah ya, kartu kredit pemerintah daerah (KKPD). Nah, undang Bang Kalsel untuk bisa menjalankan KKPD-nya, ya. Dan kemudian isu berikutnya, saya lihat di Kalimantan Selatan itu, di Tanah Laut ini punya industri yang banyak, tapi tidak ada yang tersertifikasi sama sekali TKDN-nya. Nah, mungkin registernya tidak di Tanah Laut, mungkin di Jakarta kayak peternakan yang tadi bibit ayam, ya kan? Atau kita memang kelupaan untuk membuat mereka tersertifikasi TKDN-nya. Sejauh ini cuma ada 20 ribuan produk yang terregistrasi TKDN-nya, di mana tiap tahun hanya bisa achieve sekitar 3 ribuan. Itu salah satu masalah kita sebenarnya, ya. Jadi nanti coba dibikin. Salah satu yang harusnya kita lakukan dengan peningkatan TKDN adalah dengan insentif. Tadi Pak Bupati sudah memberikan insentif 500 juta. Harusnya mereka bisa nanti sertifikasi. Karena kos sertifikasi itu sekitar 15 juta. Ya, menggunakan Survei Indonesia, Kementerian Perindustrian ini tidak sendiri ngesesnya. Nah, yang kita mau achieve jelas ke depan goals-nya adalah bagaimana produk UKM, IKM, ekonomi kreatif bisa masuk ke e-marketplace, e-katalog lokal, kemudian peningkatan belanja oleh pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, di sini sama tadi sudah diuraikan Pak Bupati. Kemudian percepatan pembuatan KKPD dan peningkatan sertifikat KKDN. Nah, sebenarnya Pak Bupati, yang kita bicarakan ini kan salah satu kalau di konsep itu bagaimana membangun strategi, bagaimana meningkatkan strategi atau membuat tindakan, di mana ada yang sifatnya di kiri bawah, sesuatu yang sifatnya dinamis. Ketidakpastian, kita mengalami pandemi, sekarang kita masuki P3DN. Anggap itu merupakan satu yang sifatnya tidak pasti, strategic uncertainty, gitu loh. Nah, kita harus punya strategi yang bisa mendevelop dengan cara interaktif. Nah, tadi caranya adalah Pak Bupati langsung direct ke bawah, itu udah benar. Jadi jangan menggunakan pendekatan hierarkikal. Jadi direct anak-anak muda mengembangkan sosialita itu bentuk nyata bagaimana dia bisa survive. Kalau kita menggunakan birokrasi lewat kepala OPD, hierarki ke bawah, gak akan achieve dia. Saya yakin yang dipraktekkan Pak Bupati itu langsung ke timnya, didatangi, didorong gitu kan ya. Itu akhirnya bisa mereka bersemangat. Itulah yang disebut sebagai pendekatan interaktif control system gitu. Nah, yang kita banyak bahas selama ini sebenarnya di kanan bawah. Kita tadi SPIP, kita WBK, ya, itu sebenarnya lebih kepada KPI, ya. KPI ini harus dilengkapi dengan pendekatan yang sifatnya ketidakpastian tadi. Jadi kita harus bisa cepat dinamis, jangan hanya saklek RPJMD-nya adanya ini, sementara lingkungan sudah berubah, gitu. Jadi kalau perlu RPJMD-nya segera revisi, kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, gitu loh. Jadi pandangan saya, kita tidak boleh menjadikan RPJMD itu adalah kitab suci, gitu loh. Kepala Bapeda nggak, tanda tangan nggak di sini? Ada nggak kepala Bapeda? Kepala Bapedanya lagi nggak ada, ya. Jadi kepala Bapedanya tuh harus dengar bahwa ini jangan sampai nanti formal dengan yang realita itu jauh, gitu loh. Formal yang diacu kita selalu mau jalan itu selalu yang dipegang RPJMD atau RKPD, gitu kan? Lingkungan sudah berubah. Tiba-tiba muncul ada Impres 2, P3DN. Karena situasi sekarang perang.
Ukraina, Rusia, ya kan? Kita sekarang sedang melakukan politik isolasi. Bagaimana menjaga negara kita jangan sampai ya dijadikan market oleh mereka di luar negeri. Makanya kita harus sustain dari dalam negeri dulu. Kalau kita ingat dulu kejadian politik isolasi Cina, itu seperti itu. Apa ya? Hong Kong atau Cina ya? Pernah ada sejarah seperti itu. Ya. Jadi sekarang memang isolasi gitu loh. Supaya nanti kita selamat gitu loh. Itu yang memang sudah kemarin di acara Kemdagri juga Pak Sekjen bilang, kalau mau dibilang ini isolasi silakan aja. Ini memang isolasi gitu loh. Nah, sama kayak kita waktu pandemi lah. Kita melakukan isolasi diri. Sekarang isolasi ekonomi gitu loh. Jadi perangnya itu bukan perang dengan orang dalam, perangnya dengan orang luar. Kalau kata kepala BPKP, masalahnya adalah seperti zaman Belanda dulu, isunya selalu centeng-centengnya yang bermasalah, gitu loh. Jadi yang nanti kita berantem dengan para centeng-centengnya POC, para penjajah ini, gitu loh. Para pedagang-pedagang yang impor tadi, yang dia biasa menggunakan produk impor. Nah itu perlawanan yang cukup berat, ya. Nah kemudian tadi Pak Bupati sudah menguraikan value-nya. Saya lihat ada nilai-nilai yang namanya tutung pandang. Kemudian baru himung ulahan tanah laut. Bagaimana bangga, nyaman, senang dengan produknya tanah laut. Itu harus menjadi tagline, ya. BPKP sekarang tagline-nya kian bermakna. Tahun lalu tagline-nya adalah hadir bermanfaat, gitu kan. Jadi ini harus terus-menerus diresapi dalam media sosialnya Pak Bupati dan OPD, semua harus rilis ya, launching tagline ini secara bersama di websitenya, poster-poster di ruangan ya, supaya ada peresapan nilai-nilai. Kalau enggak akan terjadi perlawanan terhadap nilai-nilai karena kita nyaman dengan produknya impor, gitu loh. Tidak mudah merubah, ya. Kita memang sudah dididik menjadi bangsa konsumtif, tidak bangsa produktif, tidak untuk memproduksi. Selama ini kita dianggap sebagai buyer, gitu loh. Jadi mengubah betul-betul jadi masyarakat produksi itu susah sebenarnya, ya. Dengan value ini maka bisa berkembang. Nah kemudian tadi harus dikembangkan risk manajemennya yang di kanan itu, kanan atas, ya. Aspek-aspek selalu begitu dia sudah masuk P3 dan pasti ada risk. Ada orang-orang yang maunya menjadi pengkhianat, ya kan? Memang bawaannya dia pengkhianat, cheating, ya, memanipulasi, ya. Itu sudah bawa negara kita yang kata Pak Kepala centengnya, ya kan? Kita akan berantem dengan para centeng, ya. Maka kita harus siap untuk menjaga ini, ya. Harus siap dengan cara risk management. Kalau perlu memang keterlibatan APH sangat penting menjaga ini P3DN, ya. Dari Kejari, kepolisian, TNI untuk pengamanan, ya. Itu sangat penting sekali, gitu loh. Jadi jangan underestimate bahwa ini kita tidak dalam situasi akan menghadapi perang besar, gitu loh. P3DN itu udah perang besar, Pak Jokowi itu perang besar sebenarnya. Nah, kemudian kalau di BPKP nanti Pak Bupati, kalau butuh training-trainingnya kita sudah ada di situ yang saya uraikan di kanan. Saya cerita SPP dan sebagainya. Kemudian kita di BPKP itu memang kita punya improvement, nilai-nilai itu memang dibangun, ya Pak ya. Terus kemudian jangan hierarki itu dijadikan sebagai hambatan. Harus kita bisa memang membangun komunikasi yang lintas sektor, ya. Nah itulah gunanya sebenarnya manajemen risiko. Jadi di bawah kanan bawah nanti kita perankan di dalam P3DN itu ada governing body-nya Pak Bupati bersama dengan Forkompimda, Ketua DPRD, ya. Itu governing body-nya P3DN. Tolong diresapi. Termasuk pembinanya Forkompimda lah, Ketua Pengadilan, ya. Nah, kemudian yang akan menjalankan itu ada sisi manajemennya. Manajemennya itu para pihak yang ada di OPD semua. Lain keduanya yang memberikan assurance itu adalah dinas perindustrian, ya. Mungkin ditambah dengan dinas lain bagian pengadaannya, ya gitu kan. Jadi yang melakukan beli demand itu adalah dinas-dinas, ya, badan-badannya. Target mereka harus bisa 40%, ya. Jadi yang sudah kita targetin itu di Inpres udah dibagi ke semua daerah. Saya lupa tanah laut tuh berapa ya? Targetnya berapa?
setengah triliun apa 1 triliun, kira-kira segitulah. Di Kalimantan Selatan 1,5 triliun sampai 1 triliun, total sekitar 6 triliun targetnya di Kalimantan Selatan, ya. Berapa? Setengah triliun ya, kira-kira setengah triliun. Kita harus kejar itu, bagi semua ke bawah. Kalau seandainya tidak achieve, maka punishment, performanya dipotong, gitu loh. Rewardnya dipotong kepala OPD-nya, gitu. Jadi harus main begitu, Pak. Jadi Bapak yang sudah bagi-bagi, sudah dibagi-bagi kan Bu Vivi kan, masing-masing OPD kan. Jadi kepala OPD itu harus aware, bahkan sampai dengan camat, ya, karena dia yang pegang duit. KPA-nya di mereka, ya, bukan di bupati. Bupati cuma kebijakan, ya. Kemudian yang pengembangan marketnya, kepatuhan, institusi, supply tadi di line kedua, ya Bu Vivi kan. Line ketiga Bu Vivi dan kepala inspektorat itu sebenarnya lebih kepada melakukan assurance-nya, objektif dan independen. Jadi kalau seandainya kepala dinas perindustriannya nggak jalan, maka ini sebenarnya akan stagnan. Mana kepala dinas perindustriannya? Mana Pak? Ya, Bapak line kedua. Jadi Bapak harus pastikan kepatuhan jalan. Supply-nya bagaimana? Masyarakatnya bisa nggak siap di sini? Bagaimana dia sustain produk-produknya? Tentu tidak hanya produk makanan. Kalau produk makanan itu cuma berapa persen sih? Iya nggak? Banyak produk-produk yang besar itu sebenarnya non makanan, gitu loh. Dan kemudian nanti baru BPKP itu di line paling kanan. Kita external assurance, ya. Nanti tentu BPKP bersama dengan instansi vertikal pusat lainnya, ya. Di sana kita punya kebijakan bagaimana mengawasi. Kita sudah kasih guidance ke inspektorat, ya. Terus nanti dikompilasi laporannya. Kalau kita lihat sekarang, ya, statusnya kalau dari sistem pengawasan kita siswa P3DN, ya, ini kita buka ya Pak Bupati ya, supaya mungkin Pak Bupati juga aware. Data terakhir kira-kira 26 atau 29 Juni. Kita sebenarnya dari angka yang sudah disirup itu baru tervalidasi 93%. Jadi nomor 4 sebenarnya, tidak nomor 1, ya. Jadi yang nomor 1 tuh Hulu Sungai Selatan. Memang selalu di Kalimantan Selatan ini saya lihat Pak Fikri ini timnya dapat orang bagus semua, ya. Pak Fikri saya lihat selalu di leading di depan gitu ya. Sakitnya A, ya, Pak Bupatinya. Mungkin politiknya nggak seberat dengan Pak Sukamta. Karena saya dengar DPRDG intervensi sampai kepala OPD katanya. Iya kan? Iya Pak Sukamta. Itu jangan dikira nggak dapat informasi loh Bapak Ibu sekalian. Karena punya governing body, informasi intelijennya ke Kejari, ke Polres itu nyampe ke pusat, ya. Jadi Bapak ingat, bos Bapak itu, ya, memang iya Bapak punya hubungan ke Ketua DPR, dia governing body betul. Tetapi juga Bapak ada di situ ada unsur Kejari, Kajari, Kapolres, ya. Hati-hati Bapak gitu loh. Jadi harus betul-betul jaga performanya gitu loh kepala OPD itu gitu loh. Jangan dikira dengan dekat dengan partai DPRD terus masalah Bapak Ibu selesai. Enggak, ya. Itu diamati terus gitu loh, ya. Makanya tadi lihat performanya di antara HSS dengan Tanah Laut, kelihatan kan? Kalau dia bagus tadi sosialitanya, harusnya dia nge-lead dong. Nomor 1 juga ada Bu Vivi. CGCAE ini 2 orang coba. Di HSS tidak ada CGCAE. HSS nggak ada CGCAE Pak, ya. Cuman tadi kontekstual faktornya dominan politiknya. Kalau di HSS Pak Bupati bisa ngurusin DPRD karena wakilnya bekas ketua DPRD. Jadi kalau direcokin tinggal ketua DPRD ngurusin. Nah di sini saya lihat semua pada masuk gitu loh. Makanya Pak Sukamta cukup berat saya bilang. Saya dapat informasi kayak gitu. Betul ya Bapak Ibu? Kita punya profiling list loh, tiap daerah itu punya profiling list. Jadi siapa bupati, siapa partainya kita record, ya. Oke, kemudian ini Pak Bupati. Jadi yang bandel-bandel, ya, yang RUP-nya masih di bawah 50%, itu Kecamatan Jorong. Coba ada nggak diri nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kecamatan Batu Ampar, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, ada orangnya? Ada, coba diri. Ya Bapak kan duitnya banyak nih.
Sekretariat DPD, ibunya mau pensiun, jadi mungkin tadi leadershipnya jadi mungkin tidak kekeh, tidak kukuh ya. Jadi Pak Inspektur harus kejar ini. Nah, yang masih 50 sampai 90% ada dinas perpustakaan, nggak perlu diri lah ini karena nggak terlalu parah. Pekerjaan umum duitnya banyak, badan pendapatan daerah ya. Inspektoratnya sendiri Bu Vivi. P3DN sudah PDN. Begitu kita validasi baru terbuka datanya salah, tidak diupdate. Bahkan sampai dengan perjalanan dinas pun dianggap sebagai PDN. Gitu loh. Data di LKPP itu selama ini gitu loh, tidak menunjukkan benar-benar PDN gitu loh. Nah, begitu kita lihat lagi realisasi, mulai tuh data di LKPP beda begitu kita minta validasi beneran berapa realisasinya. Ternyata nomor 4 lagi, ya, tidak nomor 1. Ya mungkin Barito Kuala nomor 1 karena duitnya dikit kali ya Bu Vivi ya. Tanah laut mungkin lebih banyak ya. Nah, ini yang RW surveinya masih 0%. Jorong. Memang tidak ada yang belanja kali ya kecamatannya. Batu Ampar sama dinas ketahanan tidak tervalidasi dan tidak direalisasikan. Mungkin tidak di entry. Sekretariat DPRD sama polanya. Kemudian Kecamatan Bumi Makmur, Bati-Bati, Badan Kesatuan Bangsa ternyata belum belanja karena nggak ada duit intelijennya kali ya. Jangan-jangan nggak ada yang perlu operasi intelijen ya. Makanya nggak ada belanja dia ya. Oh, masih belum di Jakarta. Bumi Makmur, Bati-Bati, pariwisata, Takisum, ini tempat pantainya. Udah bersih belum Pak Bupati itu pantainya? Udah bersih ya. Saya datang ke sana saya bilang kotor banget Pak. Oh, tapi itu punya lokal Pak. Kata gimana? Ya cobalah dibina gitu kan. Usap ya. Tambang ulang. Satpolnya nih. Masa PP juga nih nggak disiplin, ya kan? Ngajarin orang disiplin ternyata tidak disiplin dia, ya. Pokoknya dapat semua, tenang aja. Nah kemudian terakhir saya akan presentasi tentang SPP. Jadi pada dasarnya WBK dan sebagainya itu nanti zona integritas, SPI, MCP itu kalau kita jalankan SPP terintegrasi itu sudah komprehensif Pak. Jadi SPP terintegrasi itu sebenarnya integrasi dari mulai perencanaan, pengendalian, manajemen risiko sampai dengan kinerja. Di kiri itu tentang perencanaannya, strategic plan-nya, di tengah itu tentang activity, ya struktur dan proses, kemudian di kanan itu result-nya. Jadi kalau seandainya tidak perform di MCP akan direkod juga di SPP. Kalau seandainya SPP dan kapabilitas APIP-nya nggak berkembang, MCP-nya juga nggak berkembang. Karena dia sudah dua arah sekarang, sudah saling sharing datanya. Jadi sama-sama harus kita tingkatin. Posisi sekarang 3 ya, SPP-nya Bu Vivi ya. 3 terus kapabilitas APIP-nya 3. Tapi untuk yang MRI-nya masih belum ya, masih di bawah 3. Jadi nanti diimprove, artinya kita sebenarnya masih perlu ada pekerjaan tambahan lah ya. Terutama strategic planning-nya Pak. Karena kita sebenarnya perencanaan itu kan asal-asalan, copy paste. Karena memang kita nggak terlatih untuk melakukan strategic planning. Saya kemarin memberikan kuliah di provinsi, perlunya project management ya, public sector project management itu didapatkan oleh kepala OPD, termasuk change manajemen perubahan, gitu loh. Jadi bagaimana memanage reform, bagaimana memanage perubahan, bagaimana terjadi kontrak gitu ya, bagaimana mengajak mereka, itu sebenarnya ada di change management. Jadi perubahan itu tidak hanya aspek fisik tetapi juga aspek yang non fisik. Saya pikir itu pengantar saya. Nanti sambutan saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk berpikir, merenung-renung, latihan pusat di kantornya masing-masing. Bagi yang tidak chief tadi kan. Jadi kalau di kantor saya, kalau salah angka, huruf dengan angka beda, lapor investigasi Pak. Ya, terutama dari Kejari itu kalau diminta atau di Polres, kalau ada angkanya salah, tim investigasi saya tuh cuman saya minta push up. Kita rekam videonya. Dan push up-nya lebih bagus sekarang. Push up-nya yang pakai tepok gitu Pak. Jadi kan begitu angkat, push up, tepok gitu kan. Angkat lagi, tepok kiri gitu kan. Itu 10 saja sudah cukup menyehatkan gitu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Bupati dan pihak-pihak yang sudah mengereng. Mudah-mudahan presentasi saya bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.